Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa dengan saya Yeni Jatmiko. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai masalah kesurupan. Sering terjadi ya di lingkungan kita, seperti di asrama atau di shelter atau bahkan di pondok pesantren. Nah, pada kesempatan ini saya ingin berbagi mengenai masalah kesurupan massal yang telah terjadi sekitar bulan Juli yang lalu di Sekolah Indonesia Davao. Pada saat itu saya sempat menyaksikan dan melihat apa yang terjadi dengan anak-anak yang mengalami kesurupan. Perlu diketahui bahwa Sekolah Indonesia Davao ini berada di Davao City, Mindanao Selatan, di negara Filipina, dan anak-anak yang sekolah di Sekolah Indonesia Davao ini adalah anak-anak keturunan WNI. Mereka itu biasanya keturunan keempat atau kelima, begitu kita sebut PIDs, Person of Indonesian Descent. Jadi mereka sekolah di Sekolah Indonesia Davao City secara gratis. Mereka tinggal di asrama dan mendapatkan pelajaran seperti halnya pelajaran di Indonesia. Kenapa mereka tertarik sekolah di Sekolah Indonesia? Karena mereka masih mengaku, meskipun mereka sudah 4 atau 5 generasi yang masih mengaku sebagai warga negara Indonesia, masih merasa sebagai orang Indonesia, bahkan mereka itu mempunyai istilah gitu ya, darah saya adalah darah Indonesia. Dimanapun saya berada, saya adalah orang Indonesia, begitu. Jadi my blood is thicker than water, darah lebih kental daripada air. Kembali lagi ke masalah kesurupan tadi. Assalamualaikum Pak Jamil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Pak Jamil Rondo bersama kita. Pak Jamil adalah sehari-harinya merupakan staf lokal di KJRI Davao City. Kebetulan Pak Jamil adalah salah satu orang yang sangat berperan dalam ikut mengusir ataupun menyelesaikan masalah kesurupan yang terjadi di Sekolah Indonesia Davao City. Hari itu adalah tanggal 30 Juli Pak, dan berlangsung agak lama, hampir sampai 1 minggu. Dan kemudian yang anehnya lagi adalah kesurupan itu terjadi secara kolektif, secara massal. Nah, kami ingin mengetahui Pak, bagaimana menurut Pak Jamil kesurupan ini bisa kita akhiri, kita kasih solusinya, katakanlah dari sudut pandang agama Pak Jamil. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Penggen atas waktunya, dan langsung saja saya menjelaskan bahwa fenomena kesurupan ini biasa terjadi di mana-mana, terutama di Indonesia, dan ini kebetulan terjadi di luar negeri, di Sekolah Indonesia Davao, murid-murid yang mengalami kesurupan. Dan biasanya memang kesurupan ini terjadi di kalangan para pelajar, dan lebih banyak juga bagi pelajar yang perempuan. Nah, ada perbedaan memang di kalangan pelajar perempuan dengan yang laki-laki, karena laki-laki itu lebih kuat mentalnya daripada perempuan, atau bisa dikatakan perempuan ini kalau secara kasarnya lemah. Kadang-kadang ada masalah sering dipendam, jadi dipendam sendiri sehingga menimbulkan suatu pemikiran yang tidak segera dikeluarkan hingga terpendam di dalam hatinya sendiri, suatu saat akan mengalami
pemikiran-pemikiran atau bayangan-bayangan yang merusak pemikirannya sendiri, sehingga pada saat itulah sesuatu ataupun yang gaib itu masuk kepada para pelajar tersebut. Memang di dalam Islam untuk kesurupan ini secara langsung diakui dan sudah dibahas juga di dalam beberapa ayat Al-Quran, sudah dibahas masalah kesurupan. Maka penanganannya pun di dalam Islam satu-satunya hanya dengan ruqyah. Dengan ruqyah. Ya. Jadi ruqyah ini dilakukan oleh orang-orang tertentu, tentunya juga sebelum melakukan itu mereka sudah belajar, karena untuk penanganan kesurupan itu sendiri kita berhadapan dengan alam gaib, sehingga akan sulit sekali juga untuk dibuktikan. Jadi orang-orang tertentu tidak akan percaya, kadang-kadang melihat kita berbicara langsung dengan yang gaib itu, kita dianggap malah kadang-kadang ada yang melihatmu itu ngapain itu, kadang loncat-loncat menyembuhkan orang-orang yang sedang mengalami kesurupan. Jadi dari segi Islam satu-satunya hanya ruqyah. Sementara dari segi sosiologi itu juga hampir sama, Pak. Jadi hanya mereka mengalami suatu kondisi di mana mungkin dari lingkungan sekitarnya, tetangganya, bahkan ada yang difitnah, ada yang macam-macam, tapi dia tidak membalas apa-apa, dipikir sendiri, tidak dikeluarkan, maka itu akan menimbulkan kelemahan dia untuk dimasuki hal-hal yang gaib itu sendiri. Begitu juga di dalam psikologi penanganan sebetulnya hanya untuk pencegahan. Jadi sebelum orang yang terkena kesurupan itu, sosiologi itu yang berperan. Tapi apabila dia sudah kesurupan, itu akan sulit untuk memberikan penanganan bagi anak-anak yang kesurupan itu sendiri. Jadi penanganan, pencegahan, dan setelah diruqyah itu bisa masuk juga untuk psikologi. Jadi Pak, penanganan kesurupan ini setelah terjadi, apa ya sebetulnya yang harus dilaksanakan, Pak? Apakah katakanlah kita harus orang-orang yang mampu, jadi kita itu harus berkomunikasi dengan mereka atau itu lebih baiknya begitu, Pak, karena secara langsung kita tidak bisa melihat. Semua manusia tidak bisa melihat makhluk gaib itu sendiri, karena di dalam Al-Quran sendiri sudah dinyatakan bahwa hanya Allah yang bisa melihat. Jadi kita tidak bisa melihat makhluk gaib tersebut. Namun kenyataannya, ini secara nyata, jadi orang bisa melihat saat sedang, ya kalau bisa wawancara. Jadi saat kita wawancara dengan makhluk gaib itu, secara langsung dia bisa melihat. Dan dia akan menampakkan diri, sehingga kita dengan mudah untuk mengarahkan dia, dengan mudah kita mencari kelemahan dia, dengan mudah kita merayu supaya dia tidak mengganggu manusia lagi. Jadi kalau orang yang belum pernah ataupun belum belajar itu hanya bisa merasakan mungkin bulu kuduknya berdiri dan perasaan mungkin dalam satu ruangan itu dingin, tapi secara langsung tidak bisa melihat. Ya, kalau yang sudah bisa melihat itu akan lebih gampang penanganannya. Jadi apakah
dengan kita bisa berkomunikasi dengan mereka, biasanya mereka akan mengalah ketika bertemu dengan kita. Setelah kita katakanlah kita melakukan negosiasi ataupun pengusiran. Ya, baik Pak. Secara langsung kalau penanganan untuk makhluk gaib ini kita tidak bisa secara langsung Pak, secara langsung untuk langsung mengusir. Karena itu mereka tahu kelemahan kita. Mereka tahu kelemahan manusia, di mana kelemahannya dia akan masuk. Dan dia tahu ilmu kita seberapa tingginya. Kalau ilmu kita mungkin rendah dari dia akan melawan. Kita lebih rendah, bahkan ditertawakan. Kita dalam keadaan begini kita ditertawakan. Dan itu akan lebih sulit untuk bisa mengajak negosiasi. Jadi kalau sudah begitu, paling tidak kalau dalam Islam, dalam ruqyah, ya apa saja yang bisa kita baca, silakan dibaca. Tapi yang paling kuat bisa ayat pendek terakhir Falakin Nas. Itu ayat-ayat surat-surat pendek itu, tiga surat itu yang paling kuat sebenarnya untuk bisa mengajak walaupun kita tidak bisa melihat. Oke. Jadi dengan adanya ayat-ayat pendek tadi Pak, Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq ya, dan satu lagi itu kita bisa katakanlah bisa membentengi aja Pak ya, membentengi agar supaya kesurupan itu tidak terjadi atau tidak masuk ya. Iya benar Pak. Bahkan paling kuat lagi yang Anas. Anas itu sampai orang yang kena santet pun dia bisa untuk mengobati. Apalagi kalau untuk kesurupan, karena dengan 3 ayat itu sendiri, bahkan kalau kita baca saja setiap habis maghrib itu rumah kita akan diaman dari gangguan-gangguan makhluk gaib tersebut. Baik, terima kasih sekali Pak Jamil. Jadi kita semua mudah-mudahan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kesurupan dari sudut pandang agama Pak ya. Jadi kurang lebihnya demikian Bapak Ibu Saudara, apa yang disampaikan oleh Pak Jamil Londo mengenai kesurupan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.